Apa itu infeksi oportunistik? Infeksi oportunistik adalah salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada orang dengan HIV atau AIDS, di mana disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Penyakit HIV ini juga dapat tertular melalui hubungan seks, kontak dengan cairan tubuh, kontak dengan darah, dan begitu pula dengan ASI. Ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat, sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan, di mana terdapat stigma tertentu. Seseorang yang terdiagnosa HIV sama saja dengan divonis mati. Di negara Indonesia sendiri, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain: yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Lalu yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Dan yang terakhir, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Nah, pada tahap pertama, yang pertama itu tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Lalu yang ketiga, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam pembengkakan, kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Gejala HIV tahap kedua. Yang pertama, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus telah menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan yang terakhir, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Gejala HIV dan AIDS tahap 3 atau sering disebut tahap terakhir. Yang pertama, daya tahan tubuh pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, merasa lelah setiap saat. Yang keempat, sulit bernafas. Yang kelima, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang ketujuh, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Dan yang terakhir yaitu hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Nah, adapun komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mudah untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS yang dapat terjadi yaitu yang pertama, pneumocystis pneumonia atau PCP. Infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia yang parah.
Komplikasi HIV dan AIDS lainnya itu yang kedua yaitu kandidiasis atau sariawan. Kandidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan, ataupun vagina. Komplikasi selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TB. TB adalah infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV. Di seluruh dunia, TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Komplikasi selanjutnya yaitu toksoplasmosis. Infeksi yang berpotensi mematikan ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii atau parasit yang disebarkan terutama oleh kucing. Kucing terinfeksi menyebarkan parasit di tinja mereka yang dapat menyebarkan ke hewan lain dan manusia. Toksoplasmosis dapat menyebabkan penyakit jantung dan kejang terjadi ketika menyebar ke otak. Komplikasi terakhir yaitu komplikasi neurologis. HIV atau AIDS dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kebingungan, pelupa, depresi, kecemasan, dan kesulitan berjalan. Gangguan neurokognitif ini terkait HIV atau AIDS berkisaran dari gejala ringan, perubahan perilaku dan penurunan fungsi mental, hingga demensia parah yang menyebabkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk berfungsi. Jenis infeksi oportunitis. Beberapa contoh infeksi oportunitis yang sering terjadi pada penderita HIV antara lain: yang pertama pneumonia pneumocystis, yang kedua tuberkulosis, yang ketiga kandidiasis oral dan esofageal, yang keempat infeksi virus herpes, yang kelima infeksi sitomegalovirus, yang keenam toksoplasmosis, yang ketujuh cryptococcosis, dan yang terakhir yaitu Mycobacteriosis atypica. Pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, di mana pemberian obat antiretroviral atau ARV untuk menekan jumlah virus HIV dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi oportunistik. Selain itu, pemberian profilaksis atau pencegahan dengan obat-obatan tertentu juga dapat mencegah infeksi oportunistik. Jadi, infeksi oportunistik merupakan masalah serius pada penderita HIV yang harus dikenali dan ditangani dengan tepat untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup si penderita. Pencegahan HIV dan AIDS. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain: yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika ada diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Yang ketujuh, jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post-exposure profilaksis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Lalu, kapan seharusnya kita ke dokter? Bila kamu atau anggota keluarga yang ada mengalami gejala-gejala di atas, segera kunjungi Fasiankes terdekat dan periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan saran dan penanganan yang tepat untuk melakukan pemeriksaan.